Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, khutbah senantiasa berwasiat pada kita sekalian, marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah pada siang hari ini kita akan membahas tentang satu akhlak, satu sifat mulia yang harus dimiliki setiap umat Islam. Perilaku mulia yang dimiliki oleh para ulama dan aulia, yaitu sikap hidup tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadahu Allah abdan bi afwin illa zadahu izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda bahwasannya ada tiga hal. Yang pertama, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Seseorang yang rajin sedekah, hartanya tidak akan berkurang. Bahkan dalam redaksi yang lain, Rasul mengatakan, salasatun uqsimu alaihin, ada tiga hal yang saya bersumpah atas tiga hal itu. Yang pertama adalah ma naqasa malu abdin bis sadaqah, harta seseorang tidak akan berkurang karena dia bersedekah. Seseorang yang rajin bersedekah pasti hartanya bertambah, baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Allah akan berikan rezeki-rezeki lain yang berlimpah, atau Allah akan berikan keberkahan dalam semua kehidupannya. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa zadahu izzan. Apabila orang oleh Allah diberi kelapangan hati untuk memaafkan orang lain, maka Allah akan berikan dia tambah kemuliaan. Semakin seseorang pemaaf, suka memaafkan orang, tidak mendendam, tidak mengotori pikirannya dengan kebencian, Allah akan jadikan hidupnya lebih mulia. Siapa orang diberi hati suka memaafkan orang lain, pasti Allah tambahkan kemuliaan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa zadahullah rif'atan.
seseorang tidak menjadi tawadhu, tidak semakin tawadhu seseorang karena Allah, kecuali Allah akan lebih muliakan hidupnya. Dalam hadis yang lain, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang tawadhu akan diangkat derajat oleh Allah, dan barang siapa yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tawadhu adalah sikap rendah hati. Tawadhu adalah lawan dari kesombongan. Allah melarang manusia bersikap sombong di muka bumi. Sekaya apapun dia, sehebat apapun, semulia apapun, tidak berhak seseorang untuk berlaku sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan kau sombong. Ingatlah dari apa kamu diciptakan, dan akan kemana kamu akan dikembalikan. Janganlah sekali-kali manusia bersikap sombong, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Banyak orang yang mungkin asalnya mulia jatuh menjadi hina. Ada orang yang kaya bisa jatuh miskin. Jangan sekali-kali merasa lebih baik daripada orang lain. Syabdul Qadir Al-Jilani mengatakan, hendaknya kamu tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Apabila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, hormatilah dia. Tentu dia lebih tua darimu, dia lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang yang lebih muda, janganlah engkau menghinanya, karena anak-anak yang lebih muda itu pasti dosanya lebih sedikit, dan kita pasti lebih tua, dosanya lebih besar, lebih banyak. Kepada orang bodoh, jangan kau hina orang bodoh, karena orang-orang bodoh itu mungkin diampuni dosanya karena ketidaktahuannya. Sementara kita yang punya ilmu mungkin dimurkai Allah karena pengetahuan kita dan tidak kita lakukan. Dan jangan sekali-kali menghina orang alim, sebab mungkin orang alim itu dicintai Allah karena ilmunya. Artinya jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Yang pangkat, bertawaduklah kepada yang hina, yang melarat, karena merekalah engkau diberi pangkat oleh Allah. Yang kaya jangan hinakan orang-orang yang miskin. Yang di kantor yang berkuasa jangan remehkan orang-orang yang menderita. Yang alim jangan hinakan orang-orang yang bodoh. Yang kiai, yang dai, jangan kau maki-maki orang yang berbuat dosa. Tuntunlah mereka, orang-orang yang terpeleset ke lembah dosa itu, agar dia bangkit dan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah ini, hendaknya kita melakukan 3 hal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rajinlah kita bersedekah. Pasti sedekah itu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dengan bersedekah Allah akan hilangkan bencana, kemalangan, kesedihan, bahkan penyakit. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, dawu mardhakum bisadaqah, obati orang-orang sakit itu dengan sedekah. Yang kedua, hendaklah kita belajar memberi maaf. Siapa orang yang memberi maaf, Allah akan berikan dia kemuliaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tawadhu, tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada yang lain, justru merasa diri penuh kekurangan, sehingga dia betul-betul taat kepada Allah. Tawaduk kepada Allah artinya tidak melawan kehendak Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, tidak melawan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memuliakan kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salihin dan salihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد الإندونيسيا آمنا مطمئنا يجري فيها أحكامك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك فينا ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.